Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Intaningrum Nugrahaning Tias NIM 2252311184 dari kelas PPS 2E. Saya di sini akan membahas tentang Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti lahir dari kesepakatan antara Pangeran Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dilakukan untuk meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pacinan masih berlanjut. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur memutuskan tanah tersebut tidak jadi dimiliki Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC dari Jawa Utara, Nicholas Harting, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya Harting sepakat dengan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan VOC dengan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Lalu, pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III setuju terhadap perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Jenderal VOC Jacob Moseh. Kesepakatan ini mendorong perjanjian besar di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi awal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mulanya Mangkubumi naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panatogomo Khalifatullah pada 13 Februari 1755. Tetapi, perpecah belahan tersebut tidak terjadi seketika setelah perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek lain seperti bahasa dan budaya melalui waktu yang panjang. Pembagian wilayah perjanjian Giyanti sengaja diacak, sehingga banyak wilayah yang tumpang tindih yang mengakibatkan kecenderungan konflik. Pada perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo yang membantu Mangkubumi terus melakukan perlawanan. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru berdiri di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyerah dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian tersebut membuat tanah Jawa kembali terbagi. Dalam perjanjian ini disepakati Pangeran Sambernyowo mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamiseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada 1813, saat Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara, wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.
Sekian penjelasan saya mengenai perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.